Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Sungguh kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan tolonglah kami ya Tuhan, beri kekuatan sehingga kami dimampukan dan bersuka cita melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 1 ayat 3-4. Ester pasal 1 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak, berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Tema renungan kita hari ini adalah Raja yang tidak bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menaklukkan dan menguasai seluruh kerajaan yang ada, Raja Ahasiweros memanggil orang-orang penting dari segala penjuru wilayah kerajaannya yang luas untuk berkumpul di ibu kota. Ini mirip seperti sebuah pertemuan akbar para pemimpin dunia di zaman sekarang. Pertemuan itu berlangsung selama kira-kira 6 bulan. Karena banyak rencana yang harus diatur. Untuk bisa menguasai dan menaklukkan semua kerajaan, maka dibutuhkan strategi dan kekuatan yang besar. Namun, Raja Ahasiweros punya rencana yang berani dan pasukannya besar. Untuk mengambil hati dan mendapat dukungan dari para bangsawan dan pemimpin daerah, Raja Ahasiweros pun mengadakan pesta besar dan menggelar pameran kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan selama 180 hari atau sekitar setengah tahun. Sungguh luar biasa kekuasaan dan semarak sang raja nan kaya raya ini. Kekesarannya amat besar. Ia dikelilingi banyak pembantu yang melayani setiap kebutuhannya dan mengerjakan segala keinginannya. Tak hanya kaya, Raja Ahasiweros juga berkuasa. Bahkan wewenangnya begitu besar, sehingga apabila dia punya musuh atau orang yang tidak disukai, ia cukup memberi perintah untuk menyingkirkan atau membunuh orang itu. Namun demikian, apakah dengan seluruh kekuasaan dan kelimpahan hartanya, lalu membuat Raja Ahasiweros bahagia? Tidak. Dengan kerajaan yang besarnya sedahsyat itu pun, dia belum puas. Lantas, apakah yang membuat sang raja begitu tidak puas? Ketamakan dan keserakahan. Betapa ironis, sebab meskipun Ahasiweros seorang raja, sesungguhnya dia adalah budak. Ia diperbudak oleh keinginan hatinya yang egois dan serakah. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kamu hidup bahagia? Untuk berbahagia, kamu perlu mengenal dan beriman kepada Sang Raja yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan dan kemuliaannya di surga tiada terbatas, jauh melebihi Raja Ahasiweros. Namun yang sangat menakjubkan, waktu Tuhan Yesus datang ke bumi dan menjadi manusia, dia tidak tampak seperti raja. Dia melepaskan keagungannya, mengenakan kodrat manusia, dan merendah menjadi pelayan, agar dapat menyelamatkan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus tidak mengatur pertemuan untuk memerangi musuh duniawi, tetapi ia bertempur dan menang melawan musuh rohani, yaitu dosa dan iblis. Ketika Tuhan Yesus duduk di tahta hati kita, dia menaklukkan dosa itu, dan kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca. Terima kasih, berikanlah kami kemampuan untuk hidup menyenangkan Tuhan,
dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Biarlah kebahagiaan itu menjadi bagian kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.